Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih pada surat Maryam. Kita masuk pada ayat ke-56 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris." Dan ceritakanlah kepada kaum wahai Muhammad di Al-Qur'an tentang Idris, Nabi Idris alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sungguhnya dia seorang yang selalu benar ya, dan dia seorang nabi. Ya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi, ke tempat yang tinggi. Idris alaihissalam tidak ada penyebutannya tentang kisahnya secara panjang lebar ya. Allah hanya menyebutkan wadhkur fil kitabi Idris, ceritakanlah kepada kaum tentang Idris, atau sebutkanlah kepada kaum tentang Idris. Dia adalah seorang yang selalu benar atau selalu jujur atau selalu membenarkan ayat-ayat Allah, dan dia seorang nabi. Kemudian kata Allah, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami mengangkatnya di tempat yang tinggi. Sebagian ulama menafsirkan Idris alaihissalam ketika Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyyan, kami mengangkatnya di tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, yaitu sebagaimana datang dalam hadis yang panjang tentang kisah Isra Mi'raj, yaitu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Saya bacakan hadisnya, an Anas ibni Malikin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam kisah Isra Mi'raj, sampai Nabi berkata, "Tsumma urija bina ila sama'ir rabi'ah." Maka aku dan Jibril alaihissalam ya naik sampai ke langit yang keempat. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Lantas Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu langit. Qila man hadza? Maka penjaga, para malaikat penjaga pintu langit langit yang keempat bertanya, "Man hadza? Siapa ini?" Qala Jibril, kata Jibril, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang sedang bersamamu? Qala Muhammadun, Muhammad. Qala wa qad bu'itsa ilaihi? Apakah dia telah diutus? Yaitu malaikat sudah tahu bahwasanya akan ada seorang rasul terakhir namanya Muhammad, tapi malaikat langit keempat ini tidak tahu kapan Rasulullah SAW diutus. Maka malaikat bertanya, wa qad bu'itsa ilaihi? Apakah dia telah diutus? Qala qad bu'itsa ilaihi. Kata Jibril, Rasulullah Muhammad SAW telah diutus. Fa futiha lana, lantas pintu langit keempat dibuka. Fa idza ana bi Idrisa, tiba-tiba aku bersama Nabi Idris. Farahaba wa da'ali bi khair ya. Maka kemudian Nabi Idris pun menyambutku dan mendoakan kebaikan bagiku. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami mengangkat Idris di tempat yang tinggi. Ini yang kabar yang sampai kepada kita tentang Nabi Idris alaihissalam dalam ayat ini, dan juga dalam hadis Mi'raj tadi, Isra Mi'raj tadi ya. Adapun Idris alaihissalam hidup di zaman siapa? Maka ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Nanti akan disebutkan insyaallah di penghujung ayat ini. Kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka itulah orang-orang yang kami beri nikmat, atau Allah beri nikmat kepada mereka, nikmat akhirat, nikmat ilmu, nikmat kenabian, nikmat hidayah ya, dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Ulaika, siapa mereka ulaika di sini? Kata para ulama, maksudnya ulaika adalah para nabi yang disebutkan dalam surat Maryam. Yang dalam surat Maryam, kita di awal surat Maryam kita kembali lagi, kita sebut tentang kisah Zakaria, kemudian kita sebutkan tentang kisah Yahya, kemudian kisah sebut tentang Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa kemudian kita sebut tentang Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim kita sebutkan tentang Ishak dan Yakub. Kemudian setelah Ishak Yakub sebutkan Nabi Musa dan Harun. Setelah Musa dan Harun kemudian kita sebutkan Ismail,
kemudian Idris 10. Inilah yang firman Allah, ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Saya tuliskan ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujad wa bukiya. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Tapi kita artikan terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Allah beri nikmat kepada mereka. Kepadanya, ya. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari dzurri artinya keturunan. Keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dari orang-orang yang kami dari keturunan orang-orang yang kami angkut di kapal Nabi Nuh. Angkut di kapal Nabi Nuh, kapal Nuh. Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Ibrahim dan Israil, ya. Dari keturunan Ibrahim dan Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina. Wa mimman hadaina wajtabaina. Dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Baik. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, kharru, mereka tersungkur, sujadan wa bukiya, sujud dan menangis. Jika dibacakan ayat Allah, mereka sujud dan menangis. Mereka tersungkur dalam kondisi sujud dan menangis. Baik, kita akan bahas ayat ini. Pertama, ketika Allah mengatakan ulaika, mereka, di sini ada khilaf di kalangan para. Apa yang dimaksud dengan mereka di sini? Apa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini, ya? Dua pendapat. Ada yang mengatakan mereka di sini maksudnya adalah mereka di sini maksudnya adalah seluruh para nabi. Ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah, dan ada yang mengatakan mereka inilah 10 nabi yang Allah sebutkan, ya, dalam surat Maryam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama yang lebih kuat. Kita sebutkan tadi 10 nabi tersebut adalah yang Allah sebutkan di awal surat Maryam adalah pertama adalah Zakaria,
Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Allah sebutkan kisah Nabi Isa, kemudian Allah sebutkan kisah Nabi Ibrahim, ya. Setelah Ibrahim Allah sebutkan kedua anaknya, Ishak, kemudian Yakub. Setelah itu Allah sebutkan Musa dan Harun. Kemudian setelah itu Allah sebutkan Ismail. Kemudian baru Idris yang terakhir tadi. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah inilah nabi-nabi yang disebutkan dalam surat Maryam. Ya, ulaik. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Jumhur ulama ini pendapat Ibnu Katsir. Rahimahumullah semuanya. Taib, saya lebih condong pendapat jumhur ulama, bahwasanya mereka ini kembali kepada 10 nabi yang disebutkan di awal atau di surat Maryam. Yang Allah beri kenikmatan kepada mereka, nikmat kenabian, ya, nikmat hidayah, nikmat iman dan yang lainnya. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Kemudian kata Allah, min dzurriyyati Adam. Di antara mereka ada yang keturunan Nabi Adam. Siapakah yang keturunan Nabi Adam alaihissalam? Kata para ulama maksudnya adalah Idris. Idris. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Di antara mereka siapakah yang merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam? Yaitu adalah Ibrahim. Kemudian di antara keturunan Ibrahim dan Ismail, Ibrahim dan Israel. Israel maksudnya Yakub. Yaitu Ishak, kemudian Yakub, ya, Musa, Harun, kemudian Zakaria, ini dulu, Ishak, Ismail, kemudian Zakaria, Yahya, Isa. Ini. Nah, di sini perhatikan ketika para ahli tafsir mengatakan mereka inilah di antara mereka ada yang keturunan Nabi Adam. Tentu semuanya keturunan Nabi Adam, semuanya, tapi ini secara khusus yang disebutkan pertama kali Idris. Nah, Idris di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf tentang Nabi Idris alaihissalam, ya. Idris, ya, ada khilaf tentang Nabi Idris alaihissalam. Pertama, ya, pendapat pertama ini khilaf. Ada yang mengatakan Idris adalah sebelum Nabi Nuh. Yang satunya mengatakan Idris termasuk nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Jadi Idris di bawah, ya. Yang sebelum Nabi Nuh juga khilaf. Ya, ini khilaf juga. Apakah Nuh keturunan Idris? Bukan, Nuh bukan keturunan Idris. Kenapa terjadi khilaf ini? Terjadi khilaf karena ketika Nabi SAW di Isra Mi'raj, Nabi Idris berkata kepada Nabi SAW, marhaban bin Nabi Saleh wal akh Saleh. Nabi berkata, selamat datang kepada Rasulullah, seorang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Saudara yang saleh. Beda ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, dia mengatakan wal ibn saleh, selamat datang kepada putraku yang saleh. Ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Ibrahim juga mengatakan wal ibn saleh, selamat datang kepada putraku yang saleh. Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Ibrahim dan juga keturunan Adam. Dan Nabi SAW juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tapi Nuh tidak bertemu dengan Nabi tatkala Mi'raj. Yang ketemu dengan Nabi tatkala Mi'raj adalah Nabi Idris. Namun Nabi Idris ketika menyambut Nabi Muhammad, dia mengatakan, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh.
Nah, sebagian ulama memandang perkataan Nabi Idris kepada Rasulullah saudara yang soleh menunjukkan dia adalah keturunan Bani Israel, termasuk Bani Israel. Ya, sebenarnya mengatakan tidak, perkataan ini ya tidak menunjukkan dia keturunan Bani Israel, tapi dia adalah di atas Nabi Nuh alaihissalam, hanya saja dia bukan kakeknya Nabi Nuh. Nuh bukan keturunan Idris. Jadi kalau kita gambarkan Nabi Adam ya, Adam alaihissalam, maka dari jalurnya ada yang Nuh dan dari jalurnya ada yang Idris. Dari jalur Nabi Nuh ya, semua manusia. Selainnya meninggal dunia sebagaimana pernah kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya ya. Jadi ini perhatikan tafsir dari ayat ini. Kata para ulama bahwasanya Idris berada sebelum Nabi Nuh, tetapi dia bukan kakek dari Nabi Nuh. Dia bukan kakek dari, artinya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam. Saya ulangi, Allah berfirman, "Ulaika alladziina an'amallahu alaihim." Mereka itulah para nabi, 10 nabi yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ya. Dari kalangan para nabi. Siapa mereka? Allah perinci, min dzurriyyati Adam, di antara mereka ada yang keturunan Adam yaitu Idris. Semuanya keturunan Adam, tapi spesial yang Allah masukkan di sini Idris, kata para ulama, maksudnya Idris. Wa mimman hamalna ma'anu, dan yang kami angkat dalam kapalnya Nabi Nuh, yaitu terutama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian min dzurriyyati Ibrahim. Min dzurriyyati Ibrahim, Ibrahim siapa keturunannya? Adalah Ishak, ya. Kemudian Ismail, Yakub, 3 ini. Kemudian wa Israil, Israil keturunannya Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Ya. Kalau kita mau perinci lagi, mohon maaf kita perbaiki ya. Nah, kita bilang Ibrahim keturunannya ini ya. Ini keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Atau Ismail ya, Ishak, Yakub. Kemudian keturunan Israel, Israel adalah Yakub sendiri. Ini perincian daripada 10 nabi-nabi tersebut. Bagaimana sifat mereka? Kata Allah, wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itu kami beri hidayah kepada iman dan beramal saleh. Wajtabaina, mereka kami pilih. Mereka kami pilih menjadi para nabi. Apa sifat mereka? Idza tutla alaihim ayatul rahman, jika mereka dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujada, mereka tersungkur, mereka sujud dan mereka menangis. Subhanallah, kata para ulama, lihat, mereka ini sudah diberi kemuliaan luar biasa, tetapi mereka kalau dibacakan ayat Allah, mereka tersungkur, sujadan, yaitu hal dalam kondisi sujud, bukian dalam kondisi menangis. Artinya mereka jauh dari ujub. Jauh dari ujub dan sombong. Mereka mendengar ayat Allah masih menangis ya. Ya, mereka tidak merasa pede pasti mau surga, mereka tidak merasa sombong dan angkuh. Hati mereka ketika dibaca ayat Allah langsung mereka tersungkur, sujud dan menangis. Itulah sifat para anbiya. Tidak seperti sebagian orang baru mungkin memiliki sedikit kesalehan kemudian sudah angkuh dan meremehkan orang lain, merasa dirinya tinggi. Taib. Kita lanjutkan ya. Allah berfirman setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wattaba'us syahwat wa sawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Taib.
Perhatikan sini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalafa, maka khalafa itu muncul belakangan. Muncul setelah mereka, yaitu datang setelah mereka, setelah para nabi tersebut. Ya. Khalfun yaitu orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan yang tercela. Yang tercela. Ya. Disebut kata para ulama kalau disebut khalfun pakai sukun, khalfun artinya celaan, tapi kalau khalafun belakangan, tidak mesti tercela. Tapi kalau khalfun itu isyarat untuk tercela. Maka datanglah setelah mereka mim ba'dihim khalfun, orang-orang belakang tercela. Apa sifat mereka? Adha'us salat. Ya. Menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahwat, mengikuti syahwat. Wa sawfa yalqawna ghayya, mereka akan bertemu dengan ghayya. Mereka akan bertemu dengan ghayya. Ghayya ini nanti kita artikan. Illa man taba, kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Tapi perhatikan sini. Pertama, permasalahannya adalah setelah Allah menyebut dari para nabi, 10 nabi tadi, ya. Ulaika, mereka adalah orang-orang, ya. Sampai Allah mengatakan ulaika. Ulaika itu kalau bahasa kita adalah isyarat jauh. Ulaika, ya. Kalau dekat haulai, mereka ini, tapi ulaika, mereka sana, mereka itu yang jauh sana. Kata para ulama, Allah menggunakan ulaika kata isyarat jauh untuk menunjukkan mereka tinggi derajatnya. Ulaika yaitu mereka para nabi 10 tadi tinggi derajatnya. Namun apa yang terjadi? Khalafa min ba'dihim khalfun. Tiba-tiba datang setelah mereka orang-orang belakangan yang tercela. Siapa mereka ini yang tercela ini? Ya. Siapa yang tercela? Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf, ya. Pendapat pertama mengatakan mereka adalah Yahudi dan Nasara. Yang kafir tentunya. Pendapat kedua mengatakan yang dimaksud adalah umat Muhammad yang lalai, yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Ada yang mengatakan umum mencakup seluruhnya. Umum mencakup seluruhnya. Seluruhnya. Kalau yang jelas Yahudi Nasara jelas mereka setelah mereka tidak mengikuti para nabi, kemudian mereka berbuat kesyirikan, mereka menjadi buruk, ya. Belakangan tercela, ya. Kemudian di antara sifat mereka adalah adha'us salat, menyia-nyiakan salat. Ini pun apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat? Ini pun khilaf, ya. Ada yang mengatakan meninggalkan salat sama sekali. Ya, yang kedua mengatakan termasuk, ya. Termasuk yang salat tapi tidak memenuhi rukun, syarat dan wajibnya. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ini pendapat di antaranya pendapat Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Menyia-nyiakan salat. Di antara sifat orang-orang buruk tersebut adalah menyia-nyiakan salat. Adapun meninggalkan salat semua sepakat, termasuk menyia-nyiakan salat adalah meninggalkan salat sama sekali. Oleh karenanya orang Yahudi, mereka dulu salat, Nasara juga mereka salat, tapi mereka menyelisih para nabi mereka sehingga mereka sekarang tidak salat sama sekali. Enggak ada di antara mereka yang sujud. Padahal kalau kita baca Nabi Isa juga salat, Nabi Isa ibadah, Nabi Isa juga sujud. Jadi sekarang kita enggak lihat ada orang Yahudi Nasara yang kemudian sujud kepada Allah Subhanahu
wa taala. Padahal kebiasaan mereka dahulu tahiyat saja, jangankan sujud kepada Allah, penghormatan saja mereka dahulu sujud. Penghormatan saja kan kita sebut sujud dari dua, sujud tahiyat, sujud ibadah. Sujud tahiyat, sujud penghormatan. Dulu disyariatkan bagi mereka sujud untuk penghormatan. Apalagi sujud ibadah. Namun sekarang sudah hilang sama sekali. Benar-benar mereka golongan yang tercela yang melupakan solat sama sekali. Ya, ini mendukung pendapat yang mengatakan golongan tersebut Yahudi dan Nasara. Pendapat yang kedua mengatakan umum, baik yang meninggalkan solat sama sekali, termasuk yang solat tapi tidak memenuhi rukun syarat dan wajibnya, maka ini mencakup umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang-orang yang meninggalkan salat. Ini pendapat dipilih Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala ketika membawakan ayat ini, maka beliau menyebutkan tentang asar-asar yang menjelaskan tercelanya orang yang salat tapi tidak sempurna syarat, rukun dan wajibnya. Contoh seperti hadis yang masyhur tatkala seorang datang dalam Sahih Muslim, seorang datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi sedang di masjid, dia ucapkan salam. Kemudian Nabi berkata, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik kau belum salat, ulangi lagi salatmu. Kemudian dia salat, dia datang lagi, dia salam lagi kepada Nabi. Kata Nabi, "Belum, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Dia sudah salat, tapi salatnya tidak dianggap sah oleh Nabi. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah. Ada rukun-rukun yang dia tinggalkan. Maka Nabi mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Ini termasuk orang yang menyia-nyiakan salat, ya. Yang menyanyikan salat. Demikian juga dalam hadis tatkala Hudzaifah bertemu dengan seorang yang salat dengan cepat, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, "Mundu kam tusalli hadhihi salat?" Sejak sudah berapa lama kau cara salat seperti ini, cepat banget, ya. Kata orang ini, "Mundu arba'ina aman." Sejak 40 tahun saya cara salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallaita?" Kalau begitu selama ini kau tidak salat, ya. Walau mitta wa anta tusalli hadhihi salat la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau meninggal sementara kau cara salatmu seperti ini cepat, tidak memperhatikan tumakninah, rukun dan syarat-syaratnya, maka engkau meninggal tidak mengikuti fitrahnya Nabi Muhammad. Itu tidak mengikuti Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti ini menunjukkan orang yang salat cepat termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Demikian juga dalam hadis, ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "La tujzi salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu fi ar-ruku' was sujud." Yaitu tidaklah sah salat seseorang yang dia tidak menegakkan apa? Tidak menegakkan tulang belakangnya, tidak tatkala ruku' dan tatkala sujud, ya. Demikian juga Nabi SAW mencela orang yang salat dengan cepat, ya. Kata Nabi SAW, tilka salat salatul munafik. Salat seperti itu adalah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Dia duduk saja setelah asar, tunggu lihat matahari. Dia tidak segera salat asar. Hatta idza kanat baina qarnay syaitan, tatkala matahari sudah mau tenggelam, mau terbenam, qama fa naqaraha arba'an. Maka dia pun salat dengan cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar. Salat 4 rakaat dengan cepat. Ya, kapan? Menjelang matahari terbenam. Ini salatnya orang munafik. Oleh karenanya Imam Syafi'i berkata, "Man lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujud fa salatuhu fasidah." Barang siapa yang tidak meluruskan pundaknya tatkala ruku' dan sujud, itu tidak tumakninah, maka salatnya rusak, ya. Oleh karenanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah memandang bahwasanya orang yang tercela di sini yang menyia-nyiakan salat termasuk umat Muhammad, bukan cuma Yahudi Nasrani yang telah melupakan salat, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat tapi tidak memperhatikan rukun dan salat, maka rukun salat, maka dia termasuk dari mereka yang telah menyia-nyiakan salat, ya. Taib, setelah itu Allah berfirman, ya, wattaba'u syahwat, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Inilah sebab kenapa mereka meninggalkan salat. Ini adalah sebab meninggalkan salat. Sebab meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat. Kenapa? Mengikuti syahwat. Perhatikan sini, syahwat ini jamak, plural, ya, plural. Mengikuti berbagai macam syahwat. Syahwat itu banyak. Syahwat banyak. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna syahwat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, "Wattaba'u syahwat."
Mereka mengikuti syahwat. Yatanawalu kulla man istamala ma yashtahihi anil muhafadzah 'alaiha. Itu mencakup semua orang yang mengikuti syahwatnya, menggunakan syahwatnya sehingga dia lalai dari menjaga salat fi waqtiha, pada waktunya, ya. Karena sebagian ulama mengatakan termasuk menjajakan salat adalah salat di akhir waktu atau salat di luar waktu, ya, dengan sengaja, maka ini semuanya termasuk menyanyikan salat. Kemudian kata beliau, sawa'un kanal mustaha min jinsil muharramat. Apakah syahwat yang dimaksud adalah perkara-perkara yang haram seperti makan yang haram, minuman yang haram, atau hubungan seksual yang haram, atau mendengar yang haram, wal masmu'il muharram, mendengar hal yang haram sehingga dia lalai. Au kana min jinsil mubahat, atau termasuk perkara-perkara yang mubah, bukan cuma yang haram, perkara yang mubah, lakinnal israfa fihi yunha anhu, tapi berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah dilarang. Au ghairu dzalik, atau yang lainnya. Faman istaghala an fi'liha fil waqti bila'bin. Barang siapa yang akhirnya menunda salat gara-gara permainan. Permainan tersebut asalnya boleh tapi dia berlebih-lebihan. Au lahwin, atau perkara yang sia-sia, ya. Au haditsin ma'a ashabi, atau ngobrol sama teman-temannya sehingga salatnya ditunda, atau salatnya menjelang maghrib sudah waktu mau habis, atau sampai keluar waktu gara-gara ngobrol sama temannya. Au tanazzuhin fi bustani, atau jalan-jalan di kebunnya, di tamannya, asik menikmati taman sehingga lupa untuk salat sampai keluar waktu. Au imarati aqarihi, atau sibuk dengan bangunannya, rumahnya yang indah, ya. Ini perkara boleh, punya kebun boleh, punya taman boleh, punya rumah yang indah boleh, tapi tersibukkan dengan masalah seperti ini. Au sa'yin fi tijarati, atau sibuk dengan perdagangan sehingga lupa untuk salat atau menunda salat atau mengakhirkan salat sampai waktunya mau keluar. Au ghairi dzalik, atau yang lainnya, faqad adha'atil salat, maka dia telah menyia-nyiakan salat, wa taba'a ma yashtahi, dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Kemudian hati-hati kalau orang melalaikan salat, ya, sampai akhirnya salatnya tadi sudah mau terbenam matahari baru salat cepat-cepat, atau sampai waktu keluar, ya, atau sampai terlalu cepat sehingga tidak menegakkan tulang punggungnya, ya. Ini semua tidak tumanina, ini semua adalah tercela dan termasuk dari orang-orang yang melalaikan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yalqauna ghayya. Fasaufa yalqauna ghayya. Apa makna ghayya di sini? Ghayya, ya. Ya, ghayya. Ghayya ini secara bahasa artinya adalah kesesatan, maknanya adalah kesesatan. Dia akan bertemu dengan kesesatan secara bahasa, ini secara bahasa, ya, etimologi. Sekarang apa maksud kesesatan di sini? Maka ada yang mengatakan maksudnya dia akan berjumpa dengan akibat kesesatannya tersebut. Yaitu azab yang pedih. Ada yang mengatakan ghayya di sini ghayya adalah lembah yang dalam, lembah atau sumur, ya. Lembah yang sangat dalam di neraka jahanam. Ya. Maka dilemparkan dalam lembah tersebut, karena kita pernah jelaskan bahwasanya neraka jahanam siksaan berbagai macam model, ya. Di antaranya siksaan dengan dilemparkan di lembah-lembah, ya. Seperti sebagian ulama menafsirkan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan. Sebagian ulama mengatakan wailun adalah maknanya celaka, sebagian ulama mengatakan wailun artinya nama sebuah lembah di neraka yang orang-orang yang mengurangi takaran timbangan akan lemparkan situ. Sama, orang-orang yang meninggalkan salat lemparkan dalam satu tempat namanya ghayya di neraka. Itu lembah yang dalam, situ isinya penuh dengan siksaan, diadab dengan adab yang pedih, ya. Karena di neraka ada siksaan dengan lembah, ada siksaan dengan gunung. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, saurhiquhu sauda, aku akan menyiksa dia dengan menanjak, disuruh panjat ketika Allah mengancam Al-Walid bin Mughirah. Kata Allah, saurhiquhu sauda, aku akan buat dia letih dengan memanjat. Jadi ada orang disiksa dengan memanjat, ya. Ya, dengan memanjat, kemudian dia manjat sampai jari-jarinya lepas karena gunung sangat panas. Sama seperti dalam hadis juga ada orang
man qatala nafsa, barang siapa yang bunuh dirinya dengan dia naik di gunung kemudian dia menjatuhkan dirinya, maka dia akan disiksa juga di neraka dengan demikian. Jadi neraka ada lembah, ada gunung, ya mungkin ada sungai apa kayak intinya siksaan kepada penghuni neraka jahanam dengan berbagai macam siksaan, di antaranya ghoya. Ya, intinya meskipun para ulama berselisih tapi mereka sepakat namanya ghoya di sini adalah azab yang pedih. Orang-orang yang meninggalkan salat, mengikuti syahwat akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana dan beriman, wa amila salihan. Fa ulaika, kita hapus dulu ya. Sudah di ya. Allah berfirman di sini, illa man taba. Man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Jannati adin lati jannatin jannatu adin lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Baik, perhatikan sini kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali tadi orang-orang yang meninggalkan salat, ikut hawa nafsu, mereka akan masuk neraka ghaib, kecuali yang bertobat. Syarat pertama. Wa amana, beriman. Syarat kedua. Wa amila salihan, beramal soleh. Syarat ketiga, ya. Fa ulaika yadkhulul jannah. Mereka akan masuk surga. Mereka masuk surga. Masuk, perhatikan sini, surga. Wala yuzlamuna syai'a, tidak dizalimi sama sekali. Taman-taman surga-surga, aden yang kekal, yang dijanjikan oleh Allah, yang kekal, yang dijanjikan, yang Ar-Rahman menjanjikan buat hamba-hambanya. Bil ghaib, dalam kondisi ghaib. Apa maksudnya? Innahu kana wa'duhu ma'tiyah, sesungguhnya janjinya akan didatangi. Baik, ini secara umum saya terjemahkan ulang ya. Sungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat, mereka akan masuk neraka, dilemparkan dalam lembah yang dalam, kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh, mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sama sekali. Apa surga tersebut? Jannatin, taman-taman yang kekal, yang Allah Ar-Rahman menjanjikan surga tersebut kepada hamba-hambanya bil ghaib. Sungguhnya janjinya tersebut akan didatangi. Baik. Kita jelaskan maksud ayat ini. Menunjukkan ya, sebagian ulama berpendapat orang meninggalkan salat kafir berdasarkan ayat ini. Kenapa kafir? Karena kalau mau selamat, kata Allah, illa man taba, yang bertobat, wa amana, dan beriman, harus beriman. Ya. Menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan bahwa meninggalkan salat kafir. Ini pendapat ya. Pendapat
salat adalah kafir. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan yang lain dalam Al-Kabair. Tapi intinya sebenarnya berpendapat dosa besar, sebenarnya berpendapat kafir. Ini pendapat mayoritas sahabat atau seluruh sahabat berpendapat meninggalkan salat kafir. Oleh karenanya ketika Allah ingin mengecualikan mereka yang selamat siapa? Allah persyaratkan illa man taba wa amana wa amila salihan, beramal saleh. Jadi taubat tidak hanya bercukup hanya saya bertobat, harus ada konsekuensinya, harus beramal saleh. Beramal saleh baru kau benar-benar bertobat. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wa inni laghaffarun, sungguh aku Maha mengampuni. Ya, kepada siapa? Orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika yadkhulul jannah. Subhanallah, orang yang tadinya meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsu, syahwat, tenggelam dalam kerusakan, tenggelam dalam kekufuran. Kemudian dia bertobat, beramal saleh, dia masih bisa masuk surga. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu masuk ke dalam surga. Perhatikan di sini, ya, Allah mengatakan mereka masuk surga. Kemudian kata Allah apa? Wala yuzlamuna syai'. Jadi ini dalil bahwasanya bukan syarat masuk surga. Bukan syarat masuk surga tidak pernah berbuat dosa besar. Ini bukan syarat. Betapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar, ada yang berzina, ada yang membunuh, ada yang merampok, ada yang berbuat syirik. Ya. Tetapi kalau mereka bertobat dengan tobat yang sungguhnya, maka mereka masuk surga, bisa masuk surga. Jadi bukan syarat seorang masuk surga tidak pernah berbuat salah. Ini di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa ulaika yadkhuluna jannah." Mereka tadi yang salat kemudian hawa nafsu, kalau mereka sudah memenuhi persyaratan, mereka masuk surga. Kemudian kata Allah, "Wala yuzlamuna syai'a." Mereka sama sekali, syai'an di sini memberikan keumuman, ya, faedah keumuman. Makanya saya artikan sama sekali. Kenapa dia nakirah dalam konteks penafian? Memberikan keumuman itu tidak akan terzolimi sama sekali. Kenapa Allah tambahkan ini? Wala yuzlamuna syai'a. Ya, orang masuk surga enggak ada yang dizolimi. Kenapa? Jangan sampai orang yang, kenapa Allah tambahkan kalimat ini? Perhatikan. Kenapa? Pertanyaan. Kenapa Allah tambah kalimat ini? Tidak dizolimi sama sekali. Kenapa? Kata para ulama, karena orang yang pernah melakukan dosa besar seperti meninggalkan sholat, dia khawatir jangan-jangan kalau dia masuk surga sebagian pahalanya dikurangi oleh Allah. Dia khawatir jangan-jangan surganya direndahkan. Kenapa? Karena dia punya masa lalu yang hitam, masa lalu yang kelam. Jawaban Allah, jangan khawatir, enggak, semuanya sudah dihapus. Ya, at-taib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa seakan-akan tidak ada dosanya. Jadi kesesatan yang pernah dia lakukan sebelumnya, kemungkaran, meninggalkan sholat dan yang lainnya, tidak akan mengaruhi derajatnya di surga. Allah sudah tidak anggap. Dia sudah bertobat, selesai. Tidak akan mengurangi, Allah bagi ente yang enggak pernah berdosa, surganya tinggi. Ente yang pernah berdosa, surganya rendah. Enggak ada seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagaimana setelah dia bertobat, ya. Jadi masa lalunya yang kelam tidak mempengaruhi kedudukannya di surga, maka Allah tekankan, kata Allah, wala yuzlamuna syai'a. Mereka sama sekali tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, jannatu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin. Di sini jannati, perhatikan sini. Jannat yang sudah belajar bahasa Arab tahu, jannat, ya, ini adalah apa? Jama' al-muannats as-salim. Jama'. Ini surga di sini mufrad muannats. Ini sudah yang belajar bahasa Arab kemarin. Mufrad muannats. Nah, i'rab daripada jannat di sini, kenapa i'rabnya dia mansub ini. Jannati ini mansub. Apa i'rabnya? Dia badal. Badal dari apa? Badal dari jannat ini. Jadi khulal jannah. Jannah mansub. Ini jannat mansub karena dia jamak muannats salim, mansubnya dengan kasrah. Badal itu artinya pengganti. Badal, ya. Ini sudah saya jelaskan dalam bahasa Arab. Misalnya saya mengatakan ra'aitul alima asy-syekh Ibn Baz. Aku melihat seorang alim. Siapa orang alim tersebut? Yaitu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz badal daripada al-alim. Ya. Sama, ketika Allah mengatakan mereka akan masuk surga. Apa ini? Dan mereka tidak dizalimi. Surga tersebut yaitu surga-surga yang kekal. Nah, timbul pertanyaan, kenapa badalnya jama' sementara mubdalnya anhu mufrad?
Ini kan artinya surga-surga ini surga doang. Padahal surga ini inilah surga ini. Kenapa yang ini jamak, yang ini mufrad? Kata para ulama, karena ketika seorang masuk surga meskipun satu, dalamnya banyak taman. Jadi surga yang dimasuki oleh seorang, misalnya satu surga dia masuk, dalamnya banyak sekali taman-taman yang indah. Makanya Allah mengatakan, yadkhulunal jannata, kemudian Allah sambung, yaitu jannat, surga-surga, plural ya. Surga-surga yang kekal. Yang surga tersebut allati wa'ada ar-Rahman, yang Allah janjikan. Subhanallah, Ar-Rahman ini Allah maksudnya. Ar-Rahman maksudnya Allah ini. Ar-Rahman. Yang Ar-Rahman janjikan. Allah datangkan nama Ar-Rahman, yaitu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahkan terhadap orang-orang pernah melakukan kemaksiatan, Allah janjikan kepada mereka. Bahkan ibadahu, Allah janjikan hamba-hambanya bil ghaib. Dalam kondisi ghaib. Apa maksudnya bil ghaib? Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya surganya enggak kelihatan. Kita enggak lihat surga. Dia adalah suatu yang gaib. Allah janjikan suatu yang gaib. Kita sekarang bicara tentang akhirat, apa janji yang Allah berikan pada kita? Semuanya perkara yang gaib, ya. Semuanya perkara yang gaib. Di surga ada ini, di surga ada anu, buat kita meninggalkan maksiat, agar kita semangat beramal soleh. Allah janjikan surga dengan bidadari, dengan berbagai macam isinya. Semua gaib. Kalau Allah tampakkan bidadari di hadapan kita, sudah tidak ada yang gaib. Semua orang akan jadi orang baik, semuanya akan sadar. Kalau bidadarinya dinongolkan, kemudian live bidadari, semua orang lihat, semua orang akan sadar, semua orang taubat ya. Tidak ada yang lagi berani bermaksiat. Tapi semua ini gaib. Semua ini adalah yang gaib. Oleh karenanya al-gaib di sini adalah hal daripada jannat. Jannati adnin, yang Allah janjikan jannat tersebut bil ghaib, hal bil ghaib, sahibul halnya jannat. Yang surga tersebut dalam kondisi ghaib, enggak ada yang melihat. Tapi demikianlah orang-orang beriman, mereka beriman dengan yang ghaib tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana wa'duhu ma'tiya, sungguhnya janji Allah itu ma'tiya. Ma'tiya itu akan didatangi. Kenapa? Karena kalau orang suatu menjanjikan, kamu akan saya kasih ini, saya akan berikan ini, suatu yang ghaib, enggak ada di depan mata, bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak terjadi. Orang ngibulin, misalnya orang janji, nanti saya kasih kamu uang 1 miliar. Uangnya enggak ada di depan mata. Tahun depan saya kasih. Tahun depan belum tentu dapat. Mungkin dia bohong, mungkin enggak. Ada kemungkinan itu cuma kebohongan. Maka Allah hilangkan kemungkinan tersebut. Kata Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya, bahwasanya janjinya itu surga pasti didatangi, akan didatangi. Perhatikan di sini, Allah mengenakan datang dengan isim maf'ul ya. Ini isim maf'ul. Sehingga saya artikan tadi akan didatangi. Apa fungsinya? Kata para ulama, maksudnya apa? Ini menunjukkan ada usaha. Kita harus mendatangi. Surga itu akan didatangi. Ya. Bagaimana cara mendatangi surga? Dengan beramal soleh. Dengan meninggalkan syahwat. Bukankah Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bi syahwat. Neraka diliputi dengan syahwat. Ya. Kalau ingin masuk neraka, lewati syahwat. Minum khamar, zina, kemudian apa? Semua syahwat banyak, nyemplung neraka. Wa huffatil jannatu bil makarih, surga diliputi perkara yang dibenci. Mau surga banyak yang dibenci, harus ini, tidak boleh ini, tidak boleh anu, tidak boleh ini, harus salat, harus haji, harus puasa, ini banyak baru cemplung ke surga. Tapi ini semuanya butuh perjuangan. Karena Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih, surga itu diliputi perkara yang dibenci. Untuk mendatanginya, ma'tiya, ini didatangi, perlu didatangi, dan ini perlu perjuangan. Inilah firman Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Baik, masih ada satu ayat lagi terakhir. Sudah difoto. Baik, pengajian sampai sini saja. Insyaallah besok kita lanjutkan. Qadarullah ternyata ini permanen, butuh energi untuk menghapusnya. Jadi insyaallah pengajian kita tunda besok insyaallah taala, melanjutkan surat Maryam, masih tentang surga insyaallah taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.